Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah. Pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang imperialisme. Nah, sebenarnya di video pembelajaran sebelumnya juga kita sudah bahas. Ini adalah kelanjutan daripada bab 2. Nah, kita lihat kembali bagaimana peta konsep daripada isi bab 2 ini. Nah, ini adalah sejarah wajib di kelas 11. Nah, seperti di video sebelumnya juga sudah disinggung perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme. Jadi, perjuangan melawan ataupun perlawanan yang ditimbulkan oleh rakyat ataupun yang dilakukan oleh rakyat itu ditimbulkan oleh berupa diskriminasi dan ketidakadilan yang didapatkan oleh rakyat Indonesia atas kebijakan-kebijakan daripada pihak penjajah, seperti itu. Nah, jadi atas latar belakang ini maka terjadilah perang dalam melawan penjajah. Nah, di mana yang pertama itu ada perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Ada juga perang melawan penjajahan Belanda. Nah, jadi dalam perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang ini maupun perang melawan penjajahan Belanda itu banyak sekali perang-perangnya. Nah, bahkan seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya itu ada perang rakyat Aceh, Maluku ya. Nah, kali ini dalam video pembelajaran ini adalah lanjutan daripada pembahasan di pekan lalu ataupun di video pembelajaran sebelumnya. Nah, nanti kita akan membahas tentang perlawanan rakyat Banten dan juga perlawanan dari rakyat Makassar. Namun, sebelum kita bahas bagaimana proses terjadinya perang Banten, kemudian proses terjadinya perang Makassar, kita lihat dulu nih arti penting daripada pembelajaran sejarah. Nah, ini penting untuk disampaikan agar para siswa-siswi dimanapun berada bisa mencintai sejarah bangsanya sendiri. Nah, bagaimana supaya kita cinta dengan sejarah bangsa sendiri? Maka kita harus tahu bagaimana perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Nah, jadi belajar sejarah perang melawan penjajahan dan kezoliman kolonialisme dan imperialisme ini sangat penting. Jadi, tidak terfokus pada materi ini saja sebenarnya yang penting. Nah, materi sejarah yang lain itu juga sangat penting. Ada banyak pembelajaran yang dapat kita ambil ataupun kita petik daripada pelajaran-pelajaran sejarah. Nah, dengan menghayati semangat juang rakyat dan para tokoh pendahulu, kita dapat mengambil nilai-nilai kejuangan mereka untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya saja kali ini kita membahas tentang perang. Perang yang dilakukan oleh rakyat demi melawan kolonialisme dan juga imperialisme. Nah, saat ini kita hidup sudah serba aman, ya kan? Nah, walaupun memang ada hal-hal yang membuat kita tidak aman, mungkin seperti pencurian, tingginya kriminalitas, tetapi itu berbeda dengan zaman dahulu, gitu. Nah, zaman dahulu bahkan rakyat Indonesia harus merelakan harta benda, kemudian merelakan banyak hal itu karena memang pada saat itu masih sedang dijajah. Nah, jadi dengan melihat perlawanan dari kegigihan para rakyat, kemudian mereka menginginkan sebuah kemerdekaan yang saat ini kita nikmati, gitu. Kita jadi bisa lihat bagaimana perjuangan-perjuangan mereka. Nah, pastinya itu akan bisa menimbulkan sikap nasionalisme dan juga patriotisme dalam diri kita, khususnya bagi para penerus bangsa Indonesia. Nah, oke, itu sedikit pengantar, gitu ya kan? Apa sih pentingnya kita belajar sejarah ini? Nah, baik, kita masuk kepada perlawanan Banten. Nah, jadi ini adalah perlawanan yang keempat karena di 3 sebelumnya itu kita sudah bahas di video sebelumnya. Yang belum lihat boleh dicek di akun YouTube daripada SMA Islam An-Nizam. Nah, jadi kembali lagi ke topik. Kita bahas perlawanan Banten. Nah, jadi Kesultanan Banten ini adalah tempat pertama di mana Belanda mendarat di Indonesia pada masa itu.
Banten ini ternyata berpotensi menjadi bandar perdagangan internasional, sehingga berulang kali Belanda mencoba menguasainya, tapi tak pernah berhasil. Nah, jadi Banten pernah terkenal pada masanya, gitu ya kan, sehingga tempat ini menjadi rebutan. Bahkan Belanda beberapa kali mencoba untuk menguasai. Nah, kita lihat bagaimana sih sebenarnya latar belakang daripada terjadinya perang yang dilakukan oleh rakyat Banten. Nah, pada saat itu Belanda kan sedang menerapkan yang namanya sistem monopoli perdagangan dengan melalui VOC, ya. Nah, jadi monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC pada masa itu ternyata telah mengganggu aktivitas perdagangan di Banten. Nah, kenapa kemudian dikatakan ini mengganggu? Karena kebijakan-kebijakan yang dibuat ataupun yang diterapkan oleh VOC itu sangat-sangat merugikan, baik untuk kesultanan pada masa itu ataupun pada rakyat Indonesia sendiri. Nah, ini adalah latar belakang kenapa kemudian rakyat Banten itu melakukan perlawanan. Nah, kita lihat bagaimana proses berjalannya perlawanan. Jadi, diawali dari tahun 1619 di mana pada saat itu Belanda membangun kota perdagangan Batavia untuk menyaingi Banten. Karena terus bersaing, sering terjadi bentrok antara konvoi pedagang VOC dan rakyat Banten. Nah, kemudian pada 1651 Sultan Ageng Tirtayasa naik tahta menjadi Sultan Banten. Demi memenangkan persaingan dengan Batavia, Sultan Ageng Tirtayasa meningkatkan hubungan Banten dengan kerajaan di Eropa dan Asia. Nah, Sultan Ageng juga mengirimkan pasukannya untuk mengganggu aktivitas perdagangan VOC. Untuk menjawab tantangan Banten, VOC mendirikan benteng Norwich. Nah, Banten pun merespon dengan mendirikan banyak saluran air untuk menyulitkan serangan VOC. Jadi ini saling kalau kita bilang saling bersaing gitu. Nah, sementara Sultan Ageng Tirtayasa menyerukan kampanye anti VOC. Ia kemudian mengangkat anak-anaknya yaitu Sultan Haji sebagai penanggung jawab dalam negeri dan Pangeran Arya Purbaya untuk urusan luar negeri. Nah, pemisahan kekuasaan ini ternyata didengar oleh VOC. Sehingga VOC menghasut Sultan Haji untuk mencurigai saudara dan ayahnya serta bersekongkol dengan VOC. Nah, terjadilah di sini seperti politik adu domba, ya kan? Bagaimana kemudian VOC berusaha untuk membuat keluarga daripada Sultan Ageng Tirtayasa ini berantakan. Nah, pada 1681 Sultan Haji melengsarkan ayahnya. Bayangin nih, atas hasutan dari VOC tadi, Sultan Haji melengsarkan ayahnya sendiri dari kekuasaan dan kemudian Sultan Haji berkuasa di istana Surosowan sebagai Raja Boneka VOC. Nah, arti daripada Raja Boneka VOC ini adalah dia menjadi raja tetapi memiliki hubungan kerjasama dengan VOC. Nah, bisa dikatakan bahwasanya Sultan Haji ini adalah raja bonekanya VOC. Jadi kalau diperintahkan ini, nah Sultan Haji ini pun mengikuti perintah VOC tersebut. Sultan Ageng pun menyingkur dan mendirikan markas di daerah Tirtayasa. Pada 1682, Sultan Ageng dan pasukannya berhasil membangun pengepungan di Istana Surosowan dan bersiap untuk melancarkan serangan akhir. Jadi ada pembelajaran yang dapat kita petik di sini, di mana kekuasaan ternyata bisa menghancurkan ataupun membuat keluarga kita berpecah belah seperti itu hanya karena kekuasaan. Nah, jadi poin pentingnya bisa kita ambil di sini ya kan, bahwasanya ya keluarga itu adalah di atas segalanya. Jangan sampai kekuasaan itu berhasil membuat kita terpecah belah. Nah, kemudian Sultan Haji pun meminta bantuan VOC. VOC menanggapi dengan mengirimkan pasukan pimpinan Francois-Tek. Pengepungan pun bubar dan pasukan Sultan Ageng dipukul mundur dari Surosowan. Sultan Ageng dan Pangeran Purbaya pun mundur.
Setelah beberapa lama bergerilya, pada 1683 Sultan Ageng Tirtayasa tertangkap dan diasingkan. Beliau meninggal pada 1692. Tertangkap dan meninggalnya Sultan Ageng Tirtayasa menandakan berakhirnya perlawanan Kesultanan Banten terhadap VOC. Nah, jadi ketika Sultan Ageng ini telah meninggal, maka selesailah perlawanan Kesultanan Banten terhadap VOC. Itu adalah bagaimana proses perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Banten terhadap VOC. Lalu kita lihat akhir daripada perlawanan. Sultan Haji dengan bantuan VOC berhasil merebut tahta Banten. Seperti tadi kita jelaskan, dia berhasil melengsarkan ayahnya sendiri, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Pada 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia hingga wafat pada 1692. Dalam perkembangannya, Banten hanya menjadi bayang-bayang VOC. Nah, ini adalah akhir daripada perlawanan rakyat Banten ataupun perlawanan di Kesultanan Banten. Nah, ini ada sebuah video, cuplikan video yang menggambarkan bagaimana perlawanan, bagaimana Kesultanan Banten, kemudian bagaimana perlawanan yang terjadi demi melawan VOC pada masa itu. Dari persenjataannya juga sudah sangat terlihat berbeda, ya kan, dimana rakyat pribumi itu hanya mengandalkan pedang, kemudian bambu runcing, ya kan, itu memang ciri khas bangsa Indonesia menggunakan bambu runcing. Nah, sedangkan alat perang daripada pihak VOC ataupun Belanda itu sangat modern. Jadi dari cuplikan-cuplikan video seperti ini itu bisa membuat kita bahwa menghadirkan sikap nasionalisme dalam diri setiap penerus bangsa, bahwa demi memperoleh kemerdekaan Indonesia ataupun demi terlepas dari penjajahan itu bukanlah hal yang mudah. Nah, ini ketika pasukan Sultan Ageng Tirtayasa berhasil mengambil alih Oke, itu adalah sedikit cuplikan ya yang menggambarkan bagaimana perlawanan yang dilakukan rakyat Banten kepada pihak kolonial. Baik, kita lanjut. Nah, ini perlawanan yang kelima, yaitu ada perlawanan rakyat Makassar. Nah, kita lihat bagaimana latar belakang terjadinya perlawanan rakyat Makassar ini, di mana VOC berupaya menguasai Makassar untuk dijadikan pusat kegiatan. Nah, lagi-lagi latar belakangnya itu hampir sama dan tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Ya, lagi-lagi VOC berusaha untuk menguasai seluruh daerah-daerah yang memang strategis, yang bisa menguntungkan banyak keuntungan. Ya, salah satunya itu adalah Makassar ini, karena memang bisa dikatakan bahwa VOC ini berusaha untuk menjadikan Makassar sebagai pusat dari kegiatannya. Nah, kita lihat bagaimana kemudian proses berjalannya perlawanan. Nah, ternyata
Serangan VOC terhadap Makassar itu dimulai pada 1634. Rakyat Makassar berhasil mematahkan serangan VOC pada masa itu. Kemudian pada 1666, VOC mengerahkan armada yang besar untuk menaklukkan Makassar. Dalam serangan ini, VOC menjalin kerjasama dengan Arupalaka. Nah, kemudian akhir perlawanan seperti apa? Jadi pada 1667 Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Jadi berakhirnya perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Makassar itu ditandatanganinya perjanjian Bongaya oleh Sultan Hasanuddin. Nah, kira-kira apa sih isi daripada perjanjian Bongaya itu? Nah, kita lihat. Ada 5 isi daripada perjanjian Bongaya. Yang pertama, VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar. Enak banget ya kan VOC langsung menginginkan hak monopoli rempah-rempah. Kemudian yang kedua, VOC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, wilayah kekuasaan kerajaan Goa Talo di luar Makassar menjadi milik VOC. Lalu yang keempat, Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Yang kelima, Makassar membayar seluruh kerugian perang. Jadi, kalau kita simpulkan daripada isi perjanjian Bongaya ini, dia lebih kepada menguntungkan pihak VOC. Ya kan? Kenapa? Karena semuanya merusak ataupun merugikan rakyat Makassar, di mana VOC hak monopoli rempah-rempah dipegang oleh VOC. Kemudian VOC boleh mendirikan benteng. Kekuasaan kerajaan Goa Talo di luar Makassar itu menjadi milik VOC. Nah, Arupalaka yang menjadi kerjasama daripada VOC tadi diakui sebagai Raja Bone. Nah, kemudian malah Makassar yang membayar seluruh kerugian perang. Nah, namun ya isi ataupun perjanjian Bongaya inilah yang kemudian menjadi akhir daripada perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC. Nah, ini juga ada video bagaimana rakyat Makassar melakukan perlawanan terhadap VOC. Nah, di sini April 1739 di Sulawesi Selatan. Nah, itu simbol VOC ya. Nah, ini benteng Rotterdam. Pasukan VOC Belanda telah menguasai Kesultanan Goa pada masa itu. Nah, Mei 1739 di Makassar, pasukan Karaeng menyerang VOC di benteng Rotterdam. Namun VOC Belanda ternyata kewalahan dalam mengimbangi perlawanan daripada rakyat Makassar. Jadi serangan itu ternyata tidak hanya dilakukan dari darat saja, dari laut juga. Serangan di laut, kemudian di darat, dan bahkan perlawanan ini terus berjalan hingga berbulan-bulan lamanya. Bisa kita lihat ya, bagaimana perjuangan dalam memperoleh kemerdekaan untuk terlepas daripada penjajahan. Tidak mudah. Jadi ketika hari ini kita merasakan yang namanya kemerdekaan, marilah kita isi dengan hal-hal yang baik, kita isi dengan prestasi gitu. Bukan malah kemudian menghancurkan Indonesia. Dari pembelajaran sejarah ini juga kita bisa mengambil hikmah untuk tidak mudah diadu domba oleh bangsa asing pastinya. Nah, kita harus sama-sama bekerja sama kemudian berupaya untuk agar kedepannya kita tidak lagi merasakan yang namanya penjajahan. Nah, ini dimana ketika pasukan dari rakyat Makassar dipukul mundur oleh VOC. Nah,
sedikit cuplikan daripada perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC Belanda. Nah, sebenarnya memang kita bisa lebih mudah ya mempelajari sejarah itu dari film-film. Jadi banyak film-film sejarah, ya film-film yang menceritakan tentang sejarah Nusantara, baik itu masa sebelum kemerdekaan maupun sampai setelah kemerdekaan. Nah, jadi untuk semakin memperluas ilmu pengetahuan kita seputar sejarah bangsa kita sendiri, boleh diperkaya dengan melihat ataupun menonton video-video ataupun film-film dokumenter, film-film sejarah. Nah, itu adalah materi singkat kita pada pertemuan kali ini ataupun pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menarik, menyimpulkan dan mengambil hikmah daripada pembelajaran sejarah kita hari ini. Nah, oke, sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam Medan, unggul, cerdas, Islami. Wassalamualaikum.